sidang main di Bandung seperti apa sih Bang? Kemarin kan sidang tanggal 19 Juni itu pembacaan gugatan dari pihak kuasa hukum penggugat menyampaikan dianggap dibacakan, sehingga tanggal 25 Juni nanti jawaban kita akan menyampaikan jawaban secara ekon, karena memang aturannya ekon itu artinya secara elektronik disampaikan, tidak lagi ada sidang seperti biasa. Nanti sidang offline itu pembuktian dan saksi-saksi. Jadi kalau untuk jawaban, replik, duplik itu sifatnya ekon itu online, elektronik semua. Sistemnya pakai sistem. Kira-kira begitu. Berarti nggak ada persidangan Nggak di ada, Bandung ya Bang? nggak ada persidangan dalam bentuk yang namanya offline, itu nggak ada. Jadi berikutnya semuanya online semuanya. Ya online itu ya masukkan berkas ke pengadilan gitu. Kira-kira begitu. Mana suasana sekarang gimana? Gimana? Suasana. Kemarin di sana suasananya. Katanya ricu. Nggak ada ricu nggak. Hanya dari pihak sana hanya mempersoalkan masalah KTP. Nah sebetulnya kan minta KTP asli dari pihak Pak Ridwan Kamil. Kan kita tahu KTP asli kan selalu dipakai oleh prinsipal. Di mana-mana KTP asli selalu dibawa, kan gitu. Nggak ada KTP asli dipinjam, kan gitu. Nah tentunya kita kasih fotokopi KTP. Nah ya kita sudah sampaikan bahwa pada saat pendaftaran surat kuasa pun tidak ada persyaratan terkait dengan KTP pemberi kuasa, yang ada penerima kuasa itu pengacaranya. Jadi clear, sebetulnya nggak ada masalah. Majelis hakim juga menyatakan lanjut aja gitu, nggak ada masalah. Tapi kemarin sempat pihaknya Revalino juga hadir ya Bang ya? Ya kami lihat pihak Revalino hadir. Ada komunikasi lagi? Kami nggak tahu, tapi yang pasti kami dapat informasi mereka mengajukan gugatan intervensi. Kenapa mereka mengajukan intervensi? Ya mereka punya dasar mungkin, karena Revalino kan pihak yang punya kepentingan. Karena memang namanya intervensi itu ada yang berkepentingan. Karena Revalino merasa berkepentingan dalam kasus ini, dia merasa bahwa dia ayah biologis, dia mengaku sebagai ayah biologis, kemudian dia punya hubungan secara pribadi dengan LM, dan itu diakuin, tidak dibantah oleh LM sendiri. Coba cek di mana-mana di podcastnya, dia ngakuin bahwa dia punya hubungan. Nah, LM sendiri kan sudah ngakuin itu. Revalino sudah mengakuin dia punya hubungan dan dia berpacaran dengan LM sendiri, dan dia tanda kutip dia berhubungan, kan gitu. Makanya dia yakin bahwa itu adalah anaknya dia. Makanya dia ngaku sebagai ayah biologis. Nah, artinya secara hukum karena dia mengaku sebagai ayah biologis, dia berkepentingan terhadap gugatan ini, kan gitu. Jadi sebetulnya gugatan ini salah orang, error sebetulnya, error in persona bahasanya. Kenapa? Harusnya LM itu menggugatnya bukan RK. Kenapa? RK nggak punya hubungan apa-apa dengan dia. Yang ada dengan siapa? Dengan Revalino. Revalino sudah ngaku hubungan secara personal, dia ngaku bahwa dia punya hubungan. Jadi harusnya yang digugat ya Revalino, bukan Pak RK. Jadi menurut kami ya salah kaprah juga kalau menarik-narik Pak Ridwan Kamil dalam kasus ini sebagai tergugat. Harusnya Revalino saja yang gugat, kan begitu. Karena ada yang ngaku, kira-kira gitu. Berarti bisa dikatakan salah alamat? Ya, error in persona sama salah alamat lah. Kira-kira begitu. Bang, berarti hadirnya Bang, Bang artinya Ya gimana? Bang artinya hadirnya Revalino itu meringankan Ya. PRK ya? Mereka kan sudah mengaku. atau bahkan bisa gugur Bang gugatannya? Jadi gini, gugur atau tidaknya gugatan itu tergantung majelis hakim. Tapi kami punya keyakinan bahwa ada beberapa hal yang kami lihat, ada yang namanya eksepsi. Salah satu contoh misalnya, ini kan terkait dengan yang dia gugat, kan gugatan perbuatan melawan hukum 1365 KUH Perdata. Dia selalu menyampaikan terkait dengan mencari hak identitas anak. Artinya kan hak asal usul anak. Ini anak siapa dan segala macam. Perlu diketahui, itu bukan kewenangan pengadilan negeri. Itu kewenangan pengadilan agama. Apalagi dia masukkan putusan MK nomor 46 tahun 2010.
itu kan terkait dengan judicial review pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, kan begitu. Nah itu semuanya kan dasar-dasarnya tentang perkawinan. Nah, apalagi dia bicara industri anak, ya itu kembali lagi itu bukan kewenangan pengadilan negeri. Sekali lagi itu kewenangan pengadilan agama. Makanya kami menganggap gugatannya juga ya salah alamat juga, bukan di pengadilan negeri tapi di pengadilan agama, karena you mengajukan gugatan meskipun kepalanya gugatan perbuatan melawan hukum, tapi narasinya semuanya terkait identitas anak segala macam, dasarnya juga undang-undang perkawinan, semuanya itu larinya kemana? Pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Makanya kan majelis hakim kemarin menyampaikan di dalam persidangan, kalau ada eksepsi kompetensi absolut, ya silakan Anda ajukan. Ya kami ajukan. Gitu loh. Ya sebelum putus pengadilan, sebelum putus nanti ada juga tentang kewenangan mengadili kompetensi absolut yang nanti akan disampaikan oleh tim dalam ekor tersebut. Saya kira begitu. Banget. Tapi dia bilang katanya Lisa udah bakalin tersangka nih. Ya, Karena soal tersangka kami belum dapat informasi karena itu kewenangan Barreskrim. Tetapi kalau dia diperiksa udah pasti. Kapan itu ya kita belum tahu. Tapi ya pasti waktunya adalah. Karena Pak RK sendiri kan sudah diperiksa 3 kali, Bos. Kemarin hari Selasa kemarin diperiksa juga untuk pendalaman materi sampai 25 pertanyaan beliau diperiksa juga. Itu bukti serius. Karena ada beberapa yang harus diperiksa, termasuk suara voice dari Pak RK, karena ada yang narasi-narasi yang beredar di media sosial itu juga bagian dari pemeriksaan pihak penyidik, apakah itu betul atau tidak. Saya kira begitu. Bang, berarti tapi ada bukti nggak sih kalau LM sama Revalina memang hubungan? Lah, kan ada. Selain luas. Kan ada hubungan. Dan dia mengakuin kan bahwa di percakapannya pun dia mengakuin. Hanya saja dia bilang gue mabuk kan begitu. Itu artinya apa yang dia sampaikan dalam percakapan itu ada sebetulnya percakapan bahwa dia punya hubungan dengan LM. Nah kemudian dia tanda kutip ya berhubungan juga. Nah itu jelas. Kalau Pak RK tidak ada. Justru kami punya bukti secara fakta melalui percakapan LM dengan seseorang yang kami tidak sebutkan seseorangnya siapa. Di dalam percakapan tersebut disebutkan bahwa dia hamil 16 minggu. Percakapan itu di bulan Agustus. Percakapan itu di bulan Agustus di tanggal 25 Agustus. Jika ditarik ke belakang di tanggal 25 Agustus, dari tanggal 25 Agustus percakapan tersebut 16 minggu ke belakang itu bulan Mei. Bulan Mei. Artinya dia hamil itu dugaan kita bulan Mei. Sementara dia bilang dia ketemu dengan Pak RK di tanggal 3 Juni di Hotel Widam, katanya begitu ketemu. Nah kan nggak matching. Ini selaras dengan saksi yang kami temukan juga bahwa dari sisi ilmu kedokteran, kalau dia tanggal 22 Januari melahirkan dengan 36 minggu, dari ke belakang juga itu bulan Mei juga. Jadi kesimpulannya dugaan kami memang dia tuh hamil di bulan Mei. Jadi kalau dia bilang dia ketemu Juni dengan Pak RK, lalu dia bilang dia hamil dengan Pak RK, kan nggak match, itu asumsi dia. Lalu dia berkoar-koar bahwa ini anaknya RK, dia nggak punya tes DNA. Kan minimal dia punya data dulu, data tes DNA, lalu dia bicara ini loh anak lo, nah ini loh tes DNA-nya. Nah, kita baru oh iya ya. Tapi kalau nggak ada gimana? Berarti kan apa yang terjadi? Fitnah kan, keji kan, pencemaran nama baik kan. Nah itu yang saya kira itu menjadi titik poinnya. Jadi kembali lagi bahwa ini bagi kami ya apapun itu yang dia gugat itu, apalagi dengan ganti ruginya. Ganti rugi dia bilang 16 miliar. Ganti rugi material. Ganti rugi material dia sampaikan terkait dengan pemeliharaan anak, jaminan anak, sekolah dan segala macam. Harusnya yang nama material itu jelas, ada kwitansinya.
ini kan tidak jaminan pemeliharaan anak sekian totalnya 6,5 miliar. Dan di situ dia sampaikan bahwa jelas ini anak hubungan antara RK dengan LM sehingga dia minta jaminan pemeliharaan anak. Pertanyaannya, sudah ada tes DNA atau belum? Sementara satu sisi di dalam petitumnya dia minta tes DNA kepada Pak Ridwan Kamil. Yang lucunya dia minta tes DNA kepada dirinya sendiri, ya nggak mungkin gitu loh. Tes DNA itu hanya kepada Pak RK dengan anaknya, bukan kepada penggugat gitu loh. Jadi ini kontradiktif antara apa yang dia sampaikan di dalam dasar dengan apa yang dia tuntut berbeda. Dia katakan ini jelas anak hubungan dengan antara RK dengan ini sehingga kami minta jaminan pemeliharaan anak. Tapi baru dia minta tes DNA. Kan lucu kan? Prematur kan? Prematur. Jadi gugatannya juga termasuk prematur juga. Untuk tes DNA itu kapan Bang? Maksudnya akan ada tes DNA lagi nggak sih Bang? Ya, Menuntut kami kan mengajukan itu di Barreskrim. Ya kita tunggu aja dari Barreskrim nanti. Belum ada proses lagi ya Bang ya? Belum. Karena kan pemanggilan dulu, pemanggilan dari pihak LM nantinya. Gitu. Bang, kembali ke gue. Bang, kenapa sih harus RK Pak RK tidak pernah hadir dalam persidangan nih Bang? Kan begini, Pak, kan tidak ada kewajiban. Sekali lagi kami sampaikan ke teman-teman, hanya sekali di permen itu hadir. Itu pun boleh tidak hadir sepanjang diberikan kuasa dan ada alasan yang sah. Kan gitu ya. Kalau ada alasan yang sah, kan Pak RK sudah menyampaikan surat kepada hakim mediasi bahwa tidak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak dia bisa tinggalkan. Nah, tentu alasan itu sudah jelas. Kalau dari pihak sana selalu berkuar-kuar, mempermasalahkan itu hak dia. Tapi yang sudah pasti kasus ini sudah berjalan seperti apa adanya dan ya rule of the game lah bahasanya gitu, sesuai dengan prosedural. Berarti minggu depan agendanya apa Bang? Minggu depan agendanya? Jawaban dari kita secara ekot nanti. Bang, tapi udah dengar belum sih Bang statement kalau LM tuh kalau sidang tuh berharap Pak RK datang mau cium tangannya, kata udah sempet dengar kayak gitu. Ya enggak lah, saya kira ya mungkin dia basa-basi kali itu. Ya itu saya kira itu hak dia, tapi itu sesuatu yang tidak mungkin lah. Karena hubungan ngapain cium tangan gitu. Mendingan cium saya kali, tangan saya tangan saya ya. Bang, tapi Pak RK sekarang kadang baik-baik aja terus ada apa Bang? Baik-baik aja. Dengan Ibu Cinta masih harmonis Bang? Masih harmonis, nggak ada masalah tuh, gitu aja ya. Siap.